Natal Wanita Baptis Indonesia, GBB Pelayan Indonesia. Puji Tuhan, kaum wanita depan ini boleh bersemangat semuanya. Ada baju yang merah-merah menyala ya, lambang kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Saya menyambut terima kasih kehadirannya Bapak Pendeta Yoyon serta Ibu yang hari ini juga akan menyampaikan firman Tuhan dan kembali bersama kita semuanya. Saya menyambut dengan senang hati kehadiran Bapak Agung selaku Ketua Perancang. Terima kasih Bapak boleh bersama-sama dengan kami para kaum ibu, kaum wanita boleh merayakan Natal bersama di tempat ini yang terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Hai, mari berhimpun. Terima kasih Yesus kelahiran. Biarlah Natal itu bukan hanya sebagai pesta pora saja, tetapi Natal boleh lahir di hati kami. Kehidupan kami boleh semakin dibaharui melalui Natal.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk acara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa melingkupi kami, dan biarlah hati kami senantiasa bersukacita beria di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus. Gloria in excelsis Deo. Engkau Allah terpuji Bapa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran. Hanya di dalam nama kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama sebelum kita memuji Tuhan, ya, kita akan berjabat tangan. Katakan selamat sore. Dia lagi kami. Dia lagi untuk kita. Tuhan Yesus luar biasa baik untuk semuanya. Luar biasa. Sukacita kita berikan di dalam Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Haleluya. Pandanglah lilin yang menyala di malam musim, agar dapat bersinar. Sebatang lilin harus rela berkorban memberi hidupnya, rela meleleh dan rela menjadi pendek. Kita ibarat sebatang lilin, dan di mana saja kita berada. Cahaya lilin memang kecil, tapi lilin akan terus bersinar sampai subuh penghabisan. Di malam yang kudus, Kristus Putra Natal Sang Bayi Kudus memanggil kita untuk terus bersinar dan setia memuliakan Tuhan sampai subuh penghabisan. Yang ibu-ibu yang mempunyai HP bisa dinyalakan flashnya. Kita akan menyalakan lilin kita. Kita akan nyanyikan lagu Malam Kudus. Malam
Yesus, kami mengucap syukur dan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini begitu luar biasa istimewa Tuhan di hati kami, karena ada Engkau yang mahir untuk kehidupan kami, untuk keselamatan kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Tuhan syukur kami tidak pernah bisa terhujat karena Engkau memberikan kebaikan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami ini memberikan apa yang harus kami berikan kepada Engkau. Persembahan kami Tuhan yang datang dari hati kami sebagai bentuk cinta dan kasih kepada Engkau. Terimalah ya Tuhan persembahan kami suci dan kuduskan dari segala hal yang kurang dalam kehidupan dosa. Kami percaya ada Tuhan yang dikenakan dan memberikan persembahan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Amin. Supaya kita benar-benar terbaik bagi Tuhan, supaya kita Indonesia.
semangatnya ya BBB ini buat ibu-ibu yang belum datang ke persekutuan BBB kami mudah untuk bisa hadir sama-sama bersuka cita dengan kita semuanya mengikuti ibadah dan kebaktian BBB setiap hari Selasa kedua dan hari Selasa yang keempat. Luar biasa, saat yang terindah, saat kita boleh mendengar ibu kita, satu pujian akan mengantar kita untuk kita boleh bersama-sama menyampaikan kita firman jadi manusia.
Ya, temanya save the lost. Opo, titipan opo saja ya. Kita buka Alkitab kita yang bawa Alkitab, ya. Atau mungkin bisa ditayangkan di slide. Lukas 19 ayat yang ke-10, cuma satu ayat yang diberikan kepada saya, ya. Tapi saya ingin mengajak panjenengan semua membaca dari ayat 1. Biar ngerti apa maksudnya, apa dari tadi. Nek ujung-ujung ayat yang ke-10 nanti bingung apa nek save the lost, apa save, apa save the lost, ya. Kita baca secara silih berganti ya. Saya ayat yang ganjil, panjenengan semua ayat yang genap, begitu seterusnya sampai selesai. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia didahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setelah ada diriku aku berikan kepada orang miskin, dan sekarang ada sesuatu yang harus selesai setelah akan diberangkatkan 4 kali." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Sekali lagi kita bersama-sama membaca ayat yang 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Save the lost, menyelamatkan yang hilang. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu semuanya. Pertanyaan ini di luar keluarga saya. Silakan di luar keluarga saya boleh dijawab. Yang keluarga saya jangan dijawab. Panjenengan semuanya sudah kenal dengan saya? Sudah tahu saya? Siapa saya? Misalnya Pak Yaya. Satu pertanyaan. Pemanya siapa? Oke, tepat ya. Pertanyaannya adalah, siapakah nama lengkap saya? Yang mau menyebutkan, yang tahu silakan berdiri, silakan maju ke depan. Silakan sebutkan nama lengkap saya. Monggo Bu. Kurang tepat, Bu Endang, monggo. Silakan. Lalu silakan maju ke depan. Punya cuma apa namanya, yang keluarga saya di dalam jam ada PA dimanfaatkan, ya. Ini bukan pilpres juga, ini dari dinas. Tenang ibu-ibu, masih ada beberapa, jangan khawatir. Baik, nah, itu pendahuluannya tidak sepadan. Yuk kita lanjut belajar lagi. Hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ke 10 tentang dengan tema menyelamatkan
tentang kota Yeriko. Bagaimana keadaan kota Yeriko? Ya, kota Yeriko. Ada yang tahu kisah kota Yeriko? Bagaimana? Ada yang bisa menjawabnya? Oh, KP. Ayo, setelah minggu ini tentang kota Yeriko. Siapa nama pemimpin bangsa Israel pada waktu? Ya, Ustaz. Boleh masih kelihatan? Boleh. Jadi Yosua pada waktu itu pemimpin bangsa Israel, ya. Mereka kita anak-anak kota pertama yang dimasuki adalah Yeriko. Bagaimana kemudian Yosua meluluhlantakkan tembok Yeriko dengan cara menelitinya tentunya ini Yeriko yang dimasukkan oleh yang ditulis dalam kitab Lukas ini yang dituju Yesus pada waktu itu adalah Yeriko. Jadi kota Yeriko yang kemudian dibangun kembali. Nah, di mana Yesus sebenarnya tidak ada maksud untuk menyampaikan Injil, menyampaikan keselamatan kepada orang di kota Yeriko. Tetapi dia melihat bagaimana seseorang yang luar biasa. Ya, kalau kita membaca tadi ada seseorang yang bernama Sakeus. Di kota Yeriko ada seorang yang bernama Sakeus. Dia adalah seorang dia bukan pemungut cukai, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi tidak hanya pemungut cukai, tapi dia mengepalai para pemungut cukai. Jadi kepalanya, direktur. Jadi kepala pemungut cukai. Kalau pemungut cukai saja itu adalah orang yang juga termasuk orang terpandang kaya. Nah, ini kepalanya. Aku kayak SD kelas ini, aku rasanya kepala. Amin, Pak. Jadi kepala itu artinya membawahi. Jadi dia memiliki kedudukan yang terpandang, terhormat, memiliki kekuasaan. Ini Sakeus. Nah, kemudian karena Sakeus ini badannya pendek, ya. Jadi dia mendengar bagaimana Yesus itu luar biasa. Jadi dia tidak serta-merta kemudian dia melihat Yesus, tetapi sebelumnya Sakeus ini sudah mendengar tentang kehebatan seorang yang bernama Yesus. Kita kalau misalnya Pak Presiden mau tempatnya Desi, wong sesantren kabeh paling yo bukan pengen ketemu kan bagaimana Pak Jokowi orang yang berkuasa pemimpin nomor 1. Sakeus juga demikian. Dia menganggap bahwa Yesus itu adalah orang yang luar biasa karena dia sudah sering mendengar tentang kehebatan Yesus. Maka ketika dia mendengar Yesus ada di kotanya, ada di Yeriko, dia penasaran. Dia berlari, tapi karena badannya pendek, itu tadi nenek kok hebat, kok sekampung ini pasti lumpuh. Kalau dulu tuh di sekolahnya Emily itu di tempat ayah yang ngajar itu dulu sering tuh didatangi bupati, atau sering bupati gitu. Ayo, nek bunga ya, sing melihat itu banyak mereka kita iso foto, jadi mungkin tak boleh asli foto. Terus bangga. Nah ini juga yang terjadi di dalam keadaan kota Yeriko pada waktu Yesus di situ. Orang banyak berbondong-bondong karena ingin melihat Yesus. Karena banyak orang telah mendengar bagaimana Yesus mengadakan mukjizat, Yesus menyembuhkan orang, bagaimana Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Nah, Sakeus juga sama. Dia penasaran, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Tetapi karena badannya pendek, tidak kelihatan. Tapi dia punya cara, dia memanjat. Jadi dia kemudian memanjat pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Padahal dia adalah seorang kepala pemungut
Sakeus segeralah turun, sebab hari di rumahmu. Yesus melihat dan memanggilnya. Kemudian Yesus berkata bahwa dia ingin berkunjung ke rumahnya. Sakeus itu senang hati ya, sama kayak kita kalau ada orang yang memiliki jabatan kedudukan pengen berkunjung dengan kita, wah esok kok begini tok nih, sungguh gupo naro puyuh-puyuh. Kalau ada orang penting berkunjung itu pokoknya gitu ya. Nah, sama dengan Sakeus, dia merasa sangat luar biasa karena Yesus mau datang ke rumahnya. Yesus ketika melihat Sakeus, padahal Yesus sebenarnya tahu nggak sih kira-kira Yesus itu Sakeus itu siapa? Tahu nggak kalau dia itu apa namanya seorang pemukul cukai? Tahunya dari mana? Oh, ayo, tahunya dari mana? Pakaiannya ketahuan kalau pemukul cukai, ya. Kok dari misalnya kayak guru, nah dari apa? Kayak dokter kelihatan dari kayak polisi kelihatan dari sama dengan pemukul cukai juga. Jadi Yesus pada waktu itu tahu siapa Sakeus, tapi Yesus mau ke rumahnya. Pemukul cukai itu adalah dianggap sebagai orang yang berdosa. Jadi di kota Yeriko ini Sakeus itu dianggap sebagai pendosanya pendosa. Karena apa? Kepala nih pemukul cukai aja pendosa, dan kepala nih pendosanya pendosa. Nah, tetapi Yesus kok mau datang ke rumahnya? Maka yang dilakukan oleh banyak orang adalah mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut, mereka nggak senang. Iya toh Yesus ini kok nih mau main Sakeus, kok gak nih mau aku aja aku loh Pak RT. Nih pada waktu aku loh mulai ini kok gak nih mau aku ngapain gue Sakeus. Dia mau orang apa? Sejatinya tujuan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, untuk menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Ibu, kalau kita belajar tentang kejatuhan manusia, bagaimana setelah kejatuhan manusia dalam dosa, dunia ini menjadi sangat tidak beradab, sangat tidak beradab. Dunia menjadi tersesat, kemudian menjadi kacau balau. Oleh karena itu Allah memiliki rencana yang penuh anugerah, yaitu Bapa mengirim anaknya lahir sebagai Yesus Kristus dengan tujuan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, membawa yang tersesat. Rancangannya adalah untuk menyelamatkan ketika keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Yesus mengatakan akan bertamu dan menginap di rumah Sakeus. Secara spontan masyarakat Yahudi pokoknya mencibir. Itu gak penting. Karena tujuan Yesus dari mana itu dia mencari para pendosa itu supaya bisa diselamatkan. Ngapain dia datang ke orang yang sudah baik? Sudah baik apa? Karena Yesus ingin
bagaimana dengan wanita GBI Baik Lahir Pesantren. Sudah berapa lama panjenengan kenal Yesus? Sudah berapa lama? Ada yang sudah 10 tahun? Lebih? Ada yang sudah 20 tahun? Ada yang sudah setengah abad? Ada. Sudah selama itu panjenengan mengenal Yesus. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah panjenengan semua itu mengundang Yesus dan membiarkan Yesus singgah di hati panjenengan semua? Kenal toh Yesus ngampleh ngapalawak pinggir yang itu bukan jauh gerbang dari satpam. Sudah masuk di dalam hati kita masing-masing? Sudah? Yakin? Tenang? Kita ini sampai saya ini ngomong sudah dia, tapi cara hidupmu masih menunjukkan, belum menunjukkan bahwa Yesus benar-benar ada di dalam kehidupanmu. Tak lolok nih. Yaudah salahku jenengan ini saya ngomong iya. Tak lolok kan berarti bukan salah saya toh. Ya toh? Loh, jari ini wes mengenal Yesus lama dan sudah kok. Biarkan Yesus di hatimu. Kok ini saya yang ngerasain. Aku lolok kok saya bagi dengan saya loh. Enak kok jenengan dijawab dulu ya. Jebakan baik-baik. Tenang loh ya. Waktu aku Sony. Baru aku ketemu aku. Sony mau menang nih. Apa bagus aku? Apa bagus aku? Aku ingin lagi mantan loh. Dan saatnya mengikuti pas 19 ayat 10 ya pas Natal GBI tanggal 19 Desember 2023. Panjenengan sudah mengakui Yesus ada di hati panjenengan, sudah mengenal Yesus sekian puluh tahun. Mungkin ada yang bilang ada saya, karena panjenengan juga usia yang banyak yang lebih dari saya. Nah, dulu di sini seperti anak yang jenengan, kita konggeng. Jadi yang ketiga pendeta saja ini fisik. Sebagai kita atau beliau yang berkowenan. Apa dari sekolahan saya ini sekolah di sekolah mereka saya ini tuh, nah provokatornya begini. Anda tuh ini pendeta saja. Biasanya kalau waktunya sama guru ketemu saya mandinya Mama Joy, saya jadi ibu pendeta. Jadi rawan tancap kenapa? Jadi, ibu yang terkasih, seperti Sakyus yang mau
Yesus sudah lahir, sudah menyelamatkan kita, sudah membawa kita yang terhilang. Kita ini luar biasa. Dari sekian banyak orang, kita menjadi umat pilihannya. Dari orang-orang yang terhilang, kita diselamatkan oleh Yesus. Ini adalah anugerah yang istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, kita sudah menerima keselamatan, kita menjadi orang-orang yang tidak terhilang. Berarti tujuan Yesus ke dalam dunia itu sudah tercapai. Sakit. Ada tuh saya bayangin dari Yesus itu sakit. Coba, ada Yesus kok dari satpam, jaga rumah kami. Ya memang Tuhan sucikan dan kuduskan kau dari dokter. Tuhan berkatilah kami hari ini Tuhan. Tetapi cara hidupmu tidak menunjukkan pertobatan yang sejati. Sakeus ketika dia sudah benar-benar menerima Yesus di dalam rumahnya, dia menunjukkan pertobatan kayak panjenengan tadi baca. Apa yang kemudian dilakukan oleh Sakeus sebagai bukti pertobatannya? Menjadi berapa? 4 kali lipat. 4 kali lipat. Sopo sing gelem ganti patung. 4 kali lipat. Upamane 50.000. Wis dadi berapa? 200. Sopo sing gelem namakan? Benar toh? Nggih. Ya. Emang Sakeus ini, tetapi ternyata dia tidak berpikir seperti itu. Padahal sebelumnya Yesus menjelaskan tentang bagaimana kerajaan Allah, orang muda yang suka masuk kerajaan Allah karena terbantu dengan kekayaannya. Dia tidak rela melepaskan. Tapi Sakeus di dalam ayat ini, di dalam pasal dan perikop ini, dia tidak enak-enak. Ketika Yesus ingin melihat pertobatan Sakeus, Sakeus menunjukkan dia akan mengganti, mengembalikan. Tidak hanya mengembalikan toh, misalnya dia sudah memungut pajak, misalnya Reni punya pajak 10 juta, Sakeus ini ganti menjadi berapa? 40 juta. Itu nek satu orang lah, misalnya sak kampung bayangin. Dia tidak eman karena dia sudah tidak memperdulikan badan itu. Yang penting adalah dia mendapatkan keselamatan yang sejati. Keselamatan yang sejati. Jenengan keselamatannya wis sejati apa wis separuh? Dulu jawab separuh. Ini separuh. Jadi ini sakon ya. Keselamatan yang sejati itu artinya penuh secara totalitas, menyerahkan hidup kepada satu-satunya penyelamat. Oleh karena itu, di dalam Natal ini, marilah kita memaknai Natal bukan hanya tentang huru haranya, bukan hanya tentang pesta poranya, bukan tentang bagaimana dress code-nya, bukan tentang bagaimana nanti kue-kuenya, makanannya yang akan disajikan. Jadi yang bingung, ibu saya nggak sih pas koleng gitu ya. Jadi yang bingung. Tetapi ternyata Tuhan sudah mencukupkan semuanya. Jadi bukan hanya tentang itu, tetapi bagaimana kita memaknai Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita. Yesus rela merendahkan dirinya turun ke dalam dunia. Bagi panjenengan, bagi jenengan, bagi saya, orang yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kasih Yesus yang luar biasa melihat ya, wajah-wajah ini anak-anakku, ini orang-orang pilihanku, aku ingin membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi mari kita tidak sia-siakan kelahiran Yesus. Bagaimana Yesus telah turun ke dalam dunia, lahir bagi kita untuk memberikan kita keselamatan.
bagian-bagian. Semuanya sudah dengan firman. Tadi punya terus kan nano kene saya nyantol itu. Bahaya. Tes kamu. Kau tahu apa kan? Angkat tangan sampai dia salah. Satu orang angkat tangan maju ke depan. Angkat tangan dong. Kota apa Bu Desi? Kok saya tambahin Bu berkasnya. Saya info Islam dari Yeriko. Selamat ya. Kok yolah ya. Ini loh, aku kuatnya Ibu. No. Jadi saya semua ini pertanyaannya nanti. Ini borongan berarti. Oke, tapi kita berdoa dulu ya. Sebelum ini kita tadi sudah belajar tentang bagaimana Sakeus yang menerima keselamatan oleh Yesus. Bagaimana Yesus menyelamatkan yang terhilang. Sakeus seorang kepala pemuncukai kepada hatinya dia percaya kepada Yesus, menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk percaya kepada Yesus. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang juga percaya kepada Yesus sepenuhnya, seutuhnya, segenap hidup. Jangan separuh, tapi segenap hidup. Amin. 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 Tenang ya. Oke. Yuk, mari kita berdoa. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau mengingatkan kami bagaimana Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Engkau telah rela turun ke dalam dunia, lahir bagi kami untuk memberikan keselamatan kepada kami semua. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa yang tidak dapat kami balas. Tetapi Tuhan, biarlah iman kesetiaan kami ini sebagai cara kami untuk kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri pembelajaran firman Tuhan saat ini. Amin. Baik, ada beberapa door prize yang sudah disiapkan oleh kaum wanita, oleh panitia. Baik, saya akan bertanya kepada hadirin semuanya yang tahu bisa angkat tangan maju ke depan. Ada yang membawa peniti? Ada? Monggo maju ke depan. Baik, peniti. Peniti. Peniti ya. Kalau nanti butuh kancingnya saya juga gitu ya, bawa peniti, bawa kaca, kalau teman-teman tahu kancing lepas atau gimana itu ya saya jaga. Sekarang yang tadi hadir pertama kali, ya siapa yang hadir pertama kali? Pitanya sama Fred. Baik, lagi pasti semuanya kau angkat tangan. Siapa tokoh di dalam rumah tadi? Angkat tangan. Siska. Ibu.
Nah, bahasa Indonesia. Baik. Siapa yang membawa sisir? Sebutkan ayat tema hari ini. Mengingat dengan baik ya ayat tema hari ini dari Lukas 19 ayat 10. Ayat ini sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa. Masih ada satu lagi. Siapa yang bawa suami? Salah jelasin yang bawa suami dibawa. Ini mesti maju. Siapa yang membawa cermin?
Monggo Bapak. Selamat malam Ibu-ibu Bibi tim pesantren. Matur nuwun kepada semuanya, matur kepada panitia yang sudah berkorban jiwa raga Anda. Meskipun kemarin dari gereja tidak ada dana untuk makan, kemudian ibu-ibu rela berkorban untuk terselenggaranya acara Natal di gereja. Terima kasih sekali karena karena pengorbanan panjenengan semua ya BPI dapat melaksanakan Natal di malam ini. Dan mungkin ini karena saya belum juga tidak bisa kata-kata apa. Jadi saya intinya terima kasih sekali kepada semuanya. Natal BPI malam ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Matur nuwun, salam sama-sama. Terima kasih Bapak Abdul. Untuk sambutan yang kedua sebelum kita akan menutup adalah dari Ketua BPI. Monggo memberikan kata sambutan, satu patah dua patah kata, tidak lama supaya kita tidak terlalu malam. Halo. Masih semangat? Ada sukacita? Puji nama Tuhan karena kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah sekali sehingga semuanya mendapatkan hadiah yang istimewa dari Ibu Pendeta. Terima kasih kepada ibu-ibu yang terkasih yang sudah memberikan segala sesuatunya untuk bisa menyelenggarakan Natal BPI ini, dan kami juga berterima kasih kepada rekan musik yang sudah mendukung dalam acara BPI ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkatinya. Kami mengucapkan segala terima kasih kepada semuanya yang sudah donatur dan luar biasa. Secara akal manusia bahwa tidak mungkin BPI ini bisa menyelenggarakan Natal, tetapi kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang kaya, mengumpulkan segala sesuatu yang malah berkelimpahan luar biasa. Mari kita akan bersama-sama sebelum menutup. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala. Kita sekarang Ibu Gembala karena sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa bersama di depan. Jangan berikan harganya ya Bu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Menutup ibadah pada malam hari ini, nanti Bapak Pendeta akan mau dalam doa baptisme. Dan kita beri semuanya.
surat bersyukur Tuhan seperti yang katakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan gereja waktu sampai akhir percaya dan meyakini bahwa firman Tuhan yang disampaikan boleh membangun rohani yang utama sehingga mereka bersemakin setia, semakin mengerti yang kira Tuhan dalam diri. Tuhan Bapa memberikan kepada firman Tuhan, kiranya hamba depan Tuhan dipakai menjadi luar biasa. Sebentar Tuhan kami yang pulang dari pagi, Tuhan berkati daripada Allah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan, Bapa sudah memberkati kita semua. Berkata Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, apapun yang kita lakukan kerjakan, senantiasa diberkati Tuhan. Dan secara Tuhan, menyertai Tuhan, sukacita Tuhan, senantiasa tetap tinggal di dalam hati kita dan sekarang sampai dengan malam. Roh Kudus menyertai kita, kembalikan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Senantiasa berdoa Tuhan sampai dengan malam. Terima kasih Tuhan, bersyukur ibadah yang malam hari ini dari awal sampai akhir. Terus sudah menyertai Tuhan. Dalam nama Yesus, dan berakhir seluruh kepada Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.